Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat semua ya. Anak-anak, kali ini kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak tentang adab bersin dan menguap. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, tentunya kita semua pernah bersin. Bersin merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah. Maka setelah bersin, kita membaca Alhamdulillah. Nah, itu adalah bagian dari adab bersin. Sekarang, mari simak penjelasan Bu Guru tentang adab bersin dan menguap. Bersin adalah keluarnya udara bercampur air ludah dari hidung dan mulut karena adanya udara kotor yang masuk ke dalam hidung. Bersin dapat juga disebabkan karena udara lembab atau karena sakit flu. Agar bersin yang kita lakukan dapat mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah kita memperhatikan adab-adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bersin. Berikut ini adalah adab-adab yang harus diperhatikan ketika bersin. Yang pertama adalah menutup mulut dengan tangan atau tisu agar percikan air dari mulut kita tidak mengenai orang lain atau benda lain. Karena air yang keluar kadang membawa bibit penyakit. Agar penyakit tidak menular ke orang lain, maka hendaknya mulut ditutup dengan tangan atau tisu. Yang kedua adalah mengecilkan suara ketika bersin, agar suara kita tidak mengganggu atau mengejutkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang ketiga yaitu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bacaan tahmid, yaitu Alhamdulillah, yang artinya segala puji bagi Allah. Yang keempat adalah mendoakan orang yang bersin. Bila ada orang bersin dan membaca hamdalah, maka kita dianjurkan mendoakan dengan mengucap kalimat tasmid, yaitu Yarhamukallah, yang artinya semoga Allah memberi rahmat kepadamu. Setelah mendengar doa dari orang lain, maka hendaknya kamu menjawab dengan membaca doa Yahdikumullah, yang artinya semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu. Yang kelima yaitu mengingatkan orang yang lupa memuji Allah ketika bersin. Karena mengingatkan dalam kebaikan termasuk bagian dari nasihat. Yang kelima adalah
tidak perlu mendoakan orang yang sudah bersin 3 kali berturut-turut. Jika ada orang Muslim sudah bersin 3 kali berturut-turut, kita tidak perlu mendoakannya. Dan yang keenam adalah tidak mengucapkan tasmid atau doa terhadap orang kafir yang bersin meskipun ia mengucapkan alhamdulillah. Itu tadi adalah adab-adab ketika bersin. Sekarang kita lanjutkan adab ketika menguap. Ketika menguap, kita dianjurkan pertama, menahannya sebisa mungkin. Dan yang kedua, menutup mulut dengan tangan. Kita tidak membiarkan mulut ternganga dan terbuka ketika menguap. Sebagaimana sabda Nabi, "Idza tasawaba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi fa inna syaitana yadkhulu." Yang artinya, jika kalian menguap, maka tutuplah mulutnya dengan tangannya karena setan akan masuk. Sekarang, hikmah adab menguap dan bersin. Hikmah yang dapat kita ambil dari adab menguap dan bersin antara lain: 1. Tidak mengganggu orang di sekitarnya. 2. Mendapatkan pahala dengan mendoakan saat bersin. 3. Mencegah penularan penyakit kepada orang lain. 4. Dapat mengingatkan orang lain jika lupa berdoa saat bersin. Dan yang kelima, membiasakan untuk hidup beradab Islam. Itu tadi penjelasan dari Bu Guru tentang adab atau tata cara yang baik menurut Islam ketika kita bersin dan menguap. Semoga kita dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran cukup di sini, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.